sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Hai pemirsa, apakah Anda termasuk orang yang bingung? Ya, dengan video tadi silakan direnungkan ya. Tapi jika mengenai masalah kesehatan, saya kira daripada Anda bingung, lebih baik tonton Go Healthy karena kami punya solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Ingat pemirsa ya, kesehatan adalah prioritas yang harus kita usahakan karena itu adalah harta yang paling berharga. Bersama saya, Ronald Surapraja, kita akan berbincang mengenai kesehatan sekaligus mencarikan solusinya buat Anda. Dan akan ada juga yang berbagi cerita bersama kami di sini. Dia pernah punya masalah dengan kolesterol yang tinggi, tensi yang tinggi, pernah terkena serangan jantung juga sehingga harus pasang ring. Dan bapaknya ada di samping saya, ada Pak Nur Risman. Pak Risman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Bapak tadi sudah menyaksikan video ya? Betul. Betapa manusia itu dalam kebingungan. Lah, kok jaga kesehatan bingung? Harusnya nggak usah bingung ya Pak ya? Bagaimana menurut Bapak video yang tadi Pak? Ya, bagi saya kesehatan itu memang segala-galanya utama lah. Betul. Gitu loh ya. Kita banyak duit juga nggak sehat, nggak ada artinya. Nah, Pak Risman, Bapak lagi ada di TV Nasional, silahkan Bapak sapa keluarganya atau mungkin sahabatnya, tetangga, kolega, komunitas. Silakan Pak Risman. Selamat buat anak, cucu ya, teman-teman semua, menantu, kelompok grup IKAS Jaya juga IKPB ya, bagi yang menonton. Mudah-mudahan kita sehat selalu, diberikan kesehatan yang optimal ya paling tidak ya. Dengan saya jangan sampai kayak saya udah pernah mengalami sakit jantung, serangan jantung, bahkan kita dirawat. Jadi setelah saya menemukan teknologi laser ini, alhamdulillah kesehatan kita bisa merasakan bagaimana rasanya sehat itu penting. Oke. Ya. Dan bersama kami juga di sini ada dua praktisi kesehatan, dua sahabat saya, ada Mas Boy Abidin dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Baik, Kang Ronald, sehat. Sehat ya? Salam sehat untuk kita semua. Mereka berdua masih pada nyetir memang. Iya. Dia masih segar. Sebelum kita ngobrol dengan Pak Nur Risman, sebetulnya apa sih yang kemarin Pak Risman ini hadapi? Ini dia kisahnya. Nur Risman. Ia merasa bersyukur, kini kesehatannya sudah jauh membaik. Setelah sekitar 10 tahun lalu, didiagnosis mengidap penyakit jantung. Masalah kesehatannya ini memang tak lepas dari pola hidupnya sehari-hari. Ia sering begadang karena harus bekerja, sehingga kualitas tidurnya menjadi kurang baik. Dan ini juga berdampak pada kebiasaan makannya. Pada tahun 2012, Risman merasakan tidak nyaman di dada. Tubuhnya pun berkeringat dingin. Dan ketika dicek oleh dokter, ternyata sudah ada satu sumbatan besar di pembuluh darah jantungnya. Sehingga pada tahun 2012 itu terjadilah serangan jantung pada diri saya. Diduga hal ini karena tekanan darah dan kadar kolesterolnya yang tinggi. Dan dampaknya, jantung Risman menjadi melemah. Tensi saya pernah 170/110 ya. Kalau kolesterol dia 240. LDL-nya di atas 200. Waktu itu gejalanya badan tuh nggak enak ya, merasa kenyang sesak lah, mau tidur juga nggak bisa gitu loh. Ternyata itu ada penyumbatan itu. Ia berkomitmen untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser.
Kini, berkat upayanya, kesehatannya sudah jauh membaik. Keluhan nyeri dada di jantungnya pun sudah jarang dirasakan. Jadi Pak Risman ini mengalami penyumbatan di pembuluh darah jantung, ya, karena memang kolesterolnya tinggi, tensinya juga tinggi. Betul ya Pak? Betul sekali. Kaget nggak dulu pas kena ada sumbatan? Ya kaget lah, orang nggak bisa bergerak kita lemes. Gak bisa gerak sama sekali? Lemes, ya lemes, masih bisa jalan, cuman keluar keringat dingin itu, aduh ya sampai kan ke rumah lancar, sakit ya. mampet gitu loh. Betul. Apa yang ada di pikiran Bapak pada saat tahu dokter bilang ada sumbatan tuh katanya? Ya kita merasa ya ini akan mensengsarakan keluarga gitu loh, katanya. Keluarga akan lebih susah dengan. Apalagi Bapak kepala keluarga, Nah, gitu ya. kan? Dan Bapak pun menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya, betul ya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang ini sampai masih pakai. Tapi sebelumnya Pak Risman boleh dijawab pernyataan ini dengan benar atau salah. Darah tinggi yang tidak terkontrol bisa memicu disfungsi ereksi. Kira-kira. Kalau menurut saya bisa, karena dengan tidak terkontrolnya tekanan darah tinggi, otomatis kan organ-organ tubuh kita itu akan terganggu. Betul. Pembuluh darah kita akan terganggu ke seluruh tubuh. Jadi betul pemirsa, kalau kita bicara ereksi ini adalah suatu fungsi seksual pada pria dewasa ya, di mana adanya rangsangan seksual. Ya, rangsangan seksual itu akan berangsang pada saraf kita dan kemudian juga pada pembuluh darah kita. Kalau orang dengan tekanan darah yang tidak terkendali, yang tidak terkontrol dengan baik, yang naik tinggi dan segala macam, ini akan merusak kualitas pembuluh darah tersebut. Ya, jadi bisa terjadi namanya aterosklerosis, jadi pengerasan pada pembuluh darah di sana ya. Kemudian bisa terjadi namanya disfungsi dari endotelium. Endotelium itu lapisan dari dinding pembuluh darah. Karena tekanan darah tidak terkendali dengan baik, dia akan menjadi lebih kaku, ya, tidak elastis, sehingga tadi pelebaran pembuluh darah atau pembesaran pembuluh darah pada orang yang atau pria yang mengalami ereksi ini akan terganggu, sehingga ereksinya juga akan jadi terganggu. Ya, kemudian juga terjadinya gangguan pada disfungsi dari endotel tersebut. Ya, endotel tersebut kemudian tidak elastis, ya, kemudian dia akan membuat tadi kualitas ereksinya akan menjadi menurun. Darah tinggi yang tidak terkontrol bisa memicu disfungsi ereksi. Ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Pak Risman ini tensinya pernah tinggi. Rekor paling tinggi pernah berapa, Pak? 170. Aduh, itu rasanya gimana tuh? Ya sedikit pusing lah. Kolesterol juga dulu tinggi, 200 lebih. 200 lebih. Setelah menggunakan teknologi laser, apa manfaat yang Bapak rasakan? Ke badan aja dulu, Pak, coba. Ya saya merasa segar, saya bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Udah kayak dulu lemes gitu ya, Pak? Ya dulu kan malas-malasan gitu kan. Sekarang kita bisa bangun pagi, jalan pagi. Dulu katanya suka ada rasa nyeri, pusing gitu dulu katanya gitu ya? Iya, ya kadang-kadang begal-begal juga. Setelah pakai laser, apa kabar tuh? Sekarang saya merasa nyaman gitu aja. Lalu apalagi Pak manfaat yang Bapak rasakan Pak? Tadi kan Bapak bercerita bahwa Bapak merasakan tubuh terasa lebih nyaman, Ya, lebih badan nyaman. terasa lebih segar. Sekarang yang saya rasakan makan enak, tidur enak. Tidur enak. Tidur enak ini karena dulu sebelumnya Pak Risman sempat sesak ya pada saat tidur di malam hari makanya ya. itu pakai dua Khas. bantal itu. Kalau nggak Oke. pakai dua bantal udah susah. Ini gitu. khas nih, gejala tersebut biasa ditemukan pada orang dengan fungsi pompa jantung yang sudah menurun. Kita sebut dengan gagal jantung. Pada saat malam tidur, sesak rasanya, bantalnya harus tinggi-tinggi. Harus tinggi. Nah sekarang udah gak demikian lagi ya Pak ya? Siap, ya benar. Berarti kalau tidur bisa terlentang dengan baik ya Pak ya? Ya, tapi Nah, tetap pakai bantal satu. pakai Ya, bantal ya nggak satu. apa-apa. Ya nggak pegel. Kalau nggak pakai bantal nggak enak, Pak. Iya. Tapi tadi saya tertarik mengenai tadi Bapak katakan sekarang kan Bapak rasakan badannya lebih enak. Nah, Iya. untuk lebih mengakurasi lagi, Bapak tahu tekanan darah Bapak angka-angkanya? Setelah pakai laser Terakhir, berapa Pak. tekanan darahnya nih? Terakhir. Ya itu 130 per 85 per 80. Bagus. bagus. Oke, udah bagus. Bayangkan dulunya 170 pemirsa. Ya. Setelah Nah. pakai laser 130 per 80. Good, Kalau pertahankan. kolesterolnya Kolesterolnya bagaimana, Pak? Nah, Gula darah kolesterol. 170 terakhir. Sudah di bawah 200 ya? Iya, betul. Kasih tepuk tangan Dulunya lagi. di angka berapa Pak? 240. Oke, dari 240 terkendali di angka 170 ya Pak ya. Kalau dari sisi nyeri dada, keringat dingin yang dulu sering dirasakan, apakah masih dirasakan juga Pak Dan sekarang? saat ini udah nggak ada. Udah enggak ya Pak Nggak ya? ada ya. Saya berusaha untuk tiap pagi kan jalan. Jalan kaki. Bagus. Ya. Selama 30 menit. Ya. Oke, bagus. Alhamdulillah nggak ada yang
Nggak ada sesak masalah. kita agak apa ya. Jadi ini perlu dijaga nih Pak. Ya, ada satu teknologi ya, selain tadi pola hidup sehatnya, olahraganya, pola makannya, tidurnya, obat-obat yang diberikan dokter juga dibantu dengan teknologi laser. Ya, teknologi yang membantu supaya kualitas darah Bapak dan kualitas darah Anda juga semua pemirsa bisa terjaga dengan baik. Seperti apa sih kerja teknologi laser? Jadi teknologi laser ini adalah satu teknologi yang juga sudah digunakan oleh Pak Risman. Ini akan menggunakan low level laser terapi. Ya, ini akan digunakan di pergelangan tangan kiri kita. Ya, kemudian dia akan membuat pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih elastis. Seperti apa sih teknologi laser ini akan mengoptimalkan lagi kerja dari nitric oxide. Ya, suatu zat yang ada di area pembuluh darah kita yang jumlahnya akan menurun dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan adanya polusi, dengan adanya radikal bebas yang terpapar dalam tubuh kita. Dan teknologi laser akan mengoptimalkan kembali nitric oxide tersebut, kemudian akan membuat pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan aliran darahnya akan menjadi lebih lancar. Dan ini nanti akan berdampak pada tekanan darah. Ya, jadi sekali lagi tekanan darah ini perlu dikendalikan, salah satunya adalah dengan menjaga kualitas dinding pembuluh darah menjadi lebih baik. Dan kemudian juga perlu dijaga adalah kualitas darahnya itu sendiri. Ya, jadi kalau darah-darah orang dengan kolesterol tinggi, kadar gula darah yang tinggi, ini akan membuat darah itu akan menjadi lebih kental. Darah yang kental ini akan berisiko untuk terjadinya trombus. Kemudian ini bisa dibantu dengan teknologi laser supaya darah-darah yang mengental tadi yang membuat aliran menjadi lebih lambat dan tidak lancar ini akan diuraikan. Ya, dengan teknologi laser akan diuraikan, kemudian dicegah untuk tidak terjadi pengumpulan kembali. Dan ini akan berdampak sekali lagi pada sirkulasi darah kita, kemudian metabolisme sel-sel dalam tubuh kita, dan juga tekanan darah. Jadi sekali lagi Anda yang punya masalah, ya seperti masalah yang dialami oleh Pak Risman, jadi sekali lagi Anda harus jaga kesehatan sekarang juga, agar Anda terbebas dari masalah dan juga terbebas dari komplikasi. Dan teknologi laser yang digunakan oleh Pak Risman ini digunakannya pada pergelangan tangan kiri karena di sana ada titik akupuntur seperti PC6, PC7, ini adalah perikardium yang artinya sekitar jantung, lalu ada HT4, 5, 6, 7, ini adalah singkatan dari kata heart yang artinya jantung itu sendiri, lalu ada LU7, 8, dan 9 yang merupakan singkatan dari kata lungs, artinya paru-paru itu sendiri. Jadi ketika diaktifkan, nantinya sinar laser akan menyasar pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur Anda agar lebih aktif, sehingga nantinya fungsi pompa jantung, irama jantung, tekanan darah, fungsi paru-paru Anda dapat bekerja dengan lebih baik dan juga mengoptimalkan kerja metabolisme tubuh Anda. Di mana di tubuh kita ini sendiri sebenarnya proses pembakaran terjadi setiap saat. Dapur-dapur energi pada setiap sel tubuh kita akan menggunakan gula dan kolesterol untuk dirubah menjadi energi. Nah, pada pasien diabetes, kolesterol tinggi, proses perubahan ini berjalan secara tidak optimal. Selnya malas pemirsa. Nah, dengan Anda menggunakan teknologi laser, nantinya dapur energi di setiap sel tubuh Anda akan bekerja dengan lebih aktif sehingga lebih banyak menggunakan gula maupun kolesterol untuk dirubah menjadi energi. Energinya meningkat, inilah yang dirasakan oleh Pak Risman menjadi lebih segar, lebih bugar, tetapi di saat bersamaan kadar kolesterol dan gula darah menjadi terkendali. Yuk gunakan teknologi laser ya. Dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ya, digunakannya rutin sehari 2 kali. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang menakutkan. Ya, apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Dan ini pemirsa ya, produk AccuLaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Ya, dan buat Anda yang ingin mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser, Anda bisa mendapatkannya melalui 4 cara. Yang pertama, silakan hubungi call center yang nomornya Anda bisa lihat di layar kaca. Ya, juga bisa Anda dapatkan melalui website resmi atau di official marketplace dan di showroom resmi Gogomol yang ada di Alam Sutra. Dan untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik dan juga memastikan keaslian produk, Gogomol tidak pernah melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter yang ada di mall. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomol.
Ya, pemirsa jangan menjadi manusia yang bingung, ayo jaga kesehatan, take action sekarang juga, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Kapan? Yuk, sekarang juga. Semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, belajar dari kisahnya Pak Risman yang pernah kena masalah dengan jantungnya, ada sumbatan karena memang kolesterol dan tensinya tinggi, taruhannya nyawa. Pak Risman, coba diintrospeksi. Apa yang membuat Bapak dulu sampai terkena sumbatan? Gaya hidup seperti apa sih yang Bapak lakukan dulu? Dulu memang saya tuh bekerja di Jakarta, sering pulang malam. Pulangnya malam. Pulang malam jam 10, jam 11. Aduh, baru nyampe rumah? Iya. Pergi lagi jam? Pergi pagi jam 6 seperempat. Oke, waktu istirahatnya nggak baik pasti. Nggak baik. Tidur kurang? Tidur kurang pasti. Stresnya tinggi? Ya bisa jadi karena macet. Oke. Udah 2 tuh nggak dijalankan. Makan juga jadinya nggak benar dong? Nggak teratur. Makanya saya sering makan malam waktu itu. Jadi nggak ada olahraga, makan juga nggak dijaga, Nggak tidur dijaga. kurang, stres tinggi gitu? Betul. Nah, Ya. Jadi saat waktu tahun 2012 itu pagi-pagi malam itu tidur agak nggak nyenyak ya, nggak nyaman. Paginya itu terjadilah serangan jantung itu. Nah, sekarang perubahan apa yang Bapak lakukan? Karena sia-sia juga Pak kalau Bapak tidak merubah gaya hidup. Mau sehat tapi nggak ada usahanya, nggak bisa Pak. Ya, coba yang pertama nih, makan sekarang gimana nih? Alhamdulillah makan, istri juga udah membantu saya untuk memasak yang tidak banyak lemaknya. Ya, santan, goreng-goreng, dikurangin nggak tuh? Goreng-goreng Ya, dikurangin lah Pak, bisa kok Pak. Ya. Ya itu dia. Oke, makanan sudah dijaga. Dijaga lah. Tidur udah lebih cukup dong sekarang, pakai laser kan? Iya. Jadi enak tidur ya? Saya berusaha untuk tidur sebelum jam 11. Nah, bangunnya jam berapa sekarang? Bangun jam 5. Oke nih, udah dapat 6 jam, 7 jam ya, bagus. Penuhi. Stresnya juga mungkin nggak setinggi dulu ya Pak ya sekarang. Sekarang stres sudah boleh dikatakan nggak ada saya. Apa yang mau saya streskan? Alhamdulillah. Paling mengenai pekerjaan ya alhamdulillah udah ada teman-teman yang satu tim yang bisa membantu. Keren. Nah yang terakhir, olahraganya apa? Olahraga saya jalan kaki. Seberapa sering? Iya berusaha setiap pagi. Setiap pagi, berapa lama Pak? 30 menit. 30 menit jalan kaki ke... Bagus. Sambil jalan kaki setiap pagi ya, setiap hari menggunakan teknologi laser. Laser. Enak ya Pak ya, kan tidak mengganggu ya Pak? Nggak ya? mengganggu. Jalan Nggak aja mengganggu. gitu ya. Alhamdulillah. Wah 30 menit nanti nambah jadi 1 jam. 1 jam dengan senamnya kan diiringi dengan senam. Bagus Pak. Jalannya pagi terus Bagus. ikuti senam. Bagus. Jadi 1 jam habis waktunya. Nah kira-kira olahraga seperti apa Mbak Pret yang aman buat pasien jantung? Oke, pasien jantung atau pengidap penyakit jantung boleh gak sih olahraga? Boleh, jawabannya apabila keadaannya sudah dalam keadaan stabil seperti Pak Risman. Justru dibutuhkan untuk melatih fungsi paru dan fungsi jantung agar kita jaga terus-terusan pembuluh darah dan juga pompa jantung kita. Nah, yang aman itu adalah yang sifatnya non-kompetitif. Ingat, non-kompetitif, tidak boleh berkompetisi. Olahraganya harus santai. Iya. Ada istilah baru nih, JJS. Salah satunya sudah Bapak lakukan. JJS ini adalah jalan, jogging, dan sepeda. Nah, ini Jalan, adalah jogging, sepeda. iya. JJS. JJS ini adalah salah satu bentuk dari olahraga aerobik yang bertujuan untuk melatih fungsi jantung dan juga paru-paru Anda. Tujuannya adalah agar pompa jantung Anda bekerja secara optimal. Tapi ingat, JJS-nya harus santai. Diwajibkan 150 menit per minggu adalah olahraga aktivitas fisik yang bersifat ringan sampai sedang, contohnya JJS tadi. Ditambah lagi dengan 2 kali latihan beban. Boleh gak pengidap penyakit jantung latihan beban? Jawabannya boleh, asal santai. Balik lagi ujung-ujungnya santai. Lalu ditambah lagi dengan harus melakukan latihan peregangan untuk mencegah kekakuan di masa lansia. Oleh sebab itu untuk Anda yang saat ini sedang mengalami penyakit jantung atau mungkin ada sumbatan atau sering merasakan sesak,
ingat, berobat ke dokter terlebih dahulu. Ketika keadaan sudah stabil, konsultasikan diri Anda kepada dokter untuk mendapatkan resep yang tepat mengenai olahraga yang aman untuk diri Anda. Oke. Nah, kembali ke Pak Risman yang sudah menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya. Setelah pakai laser, apa sih Pak yang paling bikin Bapak happy gitu? Merasa sehat otomatis bahagia, Iya, ya. happy. Mau kemana-mana. Berarti Bapak tidak sesegar ini dulu kayaknya Pak ya? Bapaknya seger banget soalnya. Terasa. Ya, Ya nggak sih? cerah ceria ya. Alhamdulillah. Aura positifnya terasa gitu. Betul. Berbicara mengenai teknologi laser, ini kan digunakan 2 kali sehari ya. Jadi digunakan di malam hari dan juga di pagi hari. Ini ada tujuannya pemirsa ya. Jadi digunakan, ini sebenarnya berkaitan dengan balance hormonal atau bagaimana sirkulasi hormon dalam tubuh kita yang kita sebut dengan siklus sirkadian ya. Satu siklus yang terjadi ini untuk supaya tadi tubuh kita tetap terjaga sehat. Di malam hari itu ada namanya hormon melatonin. Ini akan diproduksi, tujuannya adalah supaya tidur kita berkualitas. Ya, karena sekali lagi tidur yang berkualitas ini akan membuat tubuh kita sehat. Kenapa? Karena tadi sel-sel tubuh kita bisa melakukan regenerasi dengan baik ya. Kemudian hormon kortisol, hormon stres ini akan juga kemudian mereda. Turun. Jantung ini juga akan bekerja dengan ritme yang lebih baik lagi. Yeah. Faktor stres juga akan ditekan. Dengan begitu tidur berkualitas maka tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Dan pada saat pagi hari ini ada hormon namanya serotonin. Serotonin. Ya, ini juga diproduksi oleh tubuh kita supaya tubuh kita pada saat pagi itu bisa beraktivitas, bisa berproduksi dengan baik. Nah, orang-orang dengan kualitas hidup yang tidak baik, dengan bertambahnya usia, dengan banyak radikal bebas, maka serotonin dan melatonin ini kadarnya akan menurun, hormonnya akan menurun. Yeah. Dan teknologi laser ini akan membantu mengoptimalkan kembali melatonin dan serotonin tersebut. Sehingga dampaknya tidur kita menjadi lebih berkualitas dan kemudian pada saat pagi hari aktivitas kita juga menjadi lebih produktif. Kemudian lengkapi juga dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung atau intranasal. Ya, betul sekali. Jadi ini menjadi satu kesatuan ya pemirsa. Bisa dilihat seperti ilustrasi, ada ekstensi yang bisa digunakan di dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Pembuluh darah yang ada di hidung ini merupakan pintu dan terhubung secara langsung dengan pembuluh darah yang ada di otak. Tujuannya adalah ketika Anda menggunakan intranasal, nantinya pembuluh darah di hidung ini akan menghasilkan zat NO secara optimal dan akan ikut diedarkan ke seluruh kepala, terutama organ otak itu sendiri. Manfaatnya yang pertama adalah dia membuka pembuluh darah, melancarkan aliran darah dan membantu menguraikan gumpalan darah sehingga bisa mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang. Dapat membantu proses pemulihan stroke menjadi dengan lebih baik, mencegah terjadinya kepikunan, membantu mengatasi rasa-rasa atau gejala-gejala yang berhubungan dengan aliran darah di area kepala. Contohnya migrain, vertigo, sakit kepala. Yeah. Nah, ditambah lagi karena ini digunakan pada rongga hidung, maka nantinya akan meningkatkan sistem imunitas pada saluran napas yang bisa membantu untuk pasien-pasien dengan keluhan seperti sinusitis. Ayo dari sejak dini kita gunakan teknologi laser. Nah, terapinya seperti ini pemirsa. Ini contoh yang menggunakan teknologi laser secara maksimal. Ya, pergelangan tangan dipakai, intranasal dipakai, NMES-nya juga dipakai, ya. Ini kan ada yang contoh di tangan, boleh di paha, di betis, di tungkai, di kaki, silahkan. Dengan menggunakan laser ini, alhamdulillah saya sekarang ini merasakan lebih sehat, lebih berkualitas hidupnya, tidurnya bisa nyenyak, makan bisa teratur, enak makannya. Juga saya menganjurkan kepada keluarga saya supaya juga bisa memakai teknologi laser ini. Ya, bagi saudara-saudara atau teman yang pernah merasakan atau gejala-gejala yang sesak napas atau tekanan darah tinggi, bisa dicoba dengan menggunakan teknologi laser. Baik, terima Itu kasih saja. Pak Terima kasih. Risman. Sehat selalu ya, selamat menikmati waktu-waktu yang berkualitas bersama keluarga. Dan pemirsa sekali lagi nggak pernah bosan-bosannya kami mengajak Anda untuk menjaga kesehatan. Yuk, gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol, alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya rutin, ya dokter laser ini sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, yang saya pakai ini adalah AccuLaser. Satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia.
Dan untuk mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser, pemirsa, Anda bisa mendapatkannya melalui beberapa cara. Yang pertama adalah silakan hubungi call center yang nomornya ada di layar kaca Anda. Yang kedua bisa Anda dapatkan melalui website resmi, juga di official marketplace dan showroom resmi Gogomall yang ada di Alam Sutra. Dan untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik dan memastikan keaslian produk, ingat ya, Gogomall tidak pernah melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter yang ada di mall. Tidak ada. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, itu hanya ada di Gogomall. Pemirsa, jika Anda ingin sehat, yuk take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat!